Haleluya, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Saya bawa kabar baik di dalam nama Yesus. Saya percaya saudara akan menerima hari ini. Saudara akan lebih lagi diperbaruin. Ya, haleluya, saudara akan dikuatkan. Ya, saya langsung aja. Saya langsung baca dari Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow, haleluya, thank you Jesus. Ya, karena Yesus, saudara, Alkitab mengatakan segala janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Kenapa dikatakan gitu? Karena segala sesuatu sekarang karena Yesus sudah menang, Allah Bapa sudah menyerahkan semuanya kepada Yesus. Saudara dan saya, kita sudah berada dalam Kristus. Ini bukan angan-angan, ini bukan fantasi yang kosong. Ini adalah sesuatu yang penuh, haleluya, kuasa. Haleluya, karena karya Yesus itu nyata. Ya kan, itu sebabnya saudara berhak akan janji ini. Nah, iman selalu iman sekarang. Kalau bahasa Inggrisnya tuh now faith ya. Iman sekarang. Kenapa dikatakan iman sekarang? Karena iman adalah kontak kita sama Tuhan. Yesus adalah sumber iman kita. Kita kontak sama Tuhan Allah ya kan melalui Yesus. Iman sekarang karena Allah itu adalah Allah yang selalu sekarang. Dia selalu selamanya I am. Ya kan, dia bukan Allah yang pernah melakukan hal yang besar. Ya kan, belum tentu hari ini dia melakukan karena dia itu udah lewat. Enggak. Ya kan, dia akan melakukan yang baik tapi dia sekarang. Dia selalu present. Dia selalu ada, dia tidak akan pernah berubah. Apa yang hal besar yang dia pernah lakukan, dia bisa lakukan lebih lagi. Makanya dikatakan Yesus Kristus tetap sama hari ini, kemarin, dahulu, besok. Selalu sama. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dia yang berkeliling dan berbuat baik dan melepaskan orang yang dikuasai iblis tuh. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia begitu kan, bahasa Inggrisnya tuh orang yang ditekan sama iblis. Apakah itu penyakit, kekurangan, dia berkeliling berbuat baik. Allah kita, Yesus bilang apa? Siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Sekarang Allah juga berkeliling, kuasanya, rohnya berkeliling, cari jalan untuk menunjukkan kebaikannya sama kita. Firman Tuhan mengatakan di Efesus 2, ia mau menunjukkan, show, ia mau menyatakan, menunjukkan, supaya itu manifestasi dalam hidup saudara dan saya, kekayaan, rahmat, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam kebaikannya terhadap kita. Haleluya, di dalam Kristus. Wow. Tidak susah, karena Allah sendiri udah mau. Kalau dulu di perjanjian lama, mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepada kita. Tapi saya pikir lagi, itu perjanjian lama. Kalau sekarang perjanjian baru, Allah lebih dulu mendekatkan, mendekatkan dirinya sama kita. Saya rasa mau berbahasa roh, saya berbicara sama ada di antara orang, di antara saudara-saudara terus kayak mau nyari, saudara cari. Kalau kabar baik, saudara nggak usah cari. Terima firman-Nya. Terima firman-Nya. Saudara dikasihin. Itu artinya perhentian. Karena perhentian berarti kita berhenti gelisah. Kita berhenti cari-cari. Kita berhenti fokus sama kekurangan kita. Percayalah, saudara, Yesus adalah lebih dari cukup. Jangan fokus kepada kekuranganmu. Jangan fokus pada apa yang kau butuhkan, yang kau inginkan. Fokus kira-kira kepada Kristus, Yesus Kristus, yang adalah kemuliaan Allah bagi saudara. Karena di dalam Kristus saudara sudah diberkati dengan segala berkat. Saudara tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Alkitab mengatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang yang kudus, sebab tidak kekurangan apapun orang yang takut akan Dia. Maksudnya takut akan Dia di sini apa? Orang yang menyembah Dia, sembah Dia, saudara.
haleluya, punya hati yang mau nyembah, mengucap syukur, percaya. Terima kasih Bapak, saya percaya kelihatannya saya banyak kebutuhan A, B, C, D, nggak tahu apa. Tapi saya bersyukur kau sudah berikan Yesus. Saya percaya saya sudah diberkati dengan segala berkat. Saudara katakan, saudara sering ngakuin, mengucap syukur. Saya percaya segala kerinduan hati saya dikenapi karena Yesus. Kalau Yesus aja engkau nggak tahan, apalagi yang lainnya. Amin, saudara. Kalau Yesus aja yang paling penting bagi Allah, ya kan? Kenapa Yesus yang paling penting? Karena Yesus adalah perkataannya Dia. Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Itu seperti Allah sendiri memberi dirinya lebih dulu sama kita. Amin, saudara. Haleluya. Lihat Dia. Berhenti lihat kekuranganmu. Berhenti bicara kekuranganmu yang kau inginkan, kau butuhkan. Berhenti dan mulai makan. Mulai minum pengampunannya. Mulai makan tubuhnya. Makan penebusannya. Sudah diberkati dengan segala berkat. Dan saudara, ada kesaksian yang baik ya. Udah ada satu orang yang dia lagi diajar, ya kan, karena dia kelihatannya miskin. Waktu itu orang itu miskin, ya kan, dia kayak down sekali. Dia merasa dia gagal, saya kekurangan, saya miskin ya. Terus ada satu orang yang lagi bantu dia. Dia bilang, masalahnya kamu tuh punya pola pikir anak yatim, pola pikir kemiskinan. Jadi seseorang yang miskin selalu melihat dirinya tuh kurang. Ya, saat seorang itu punya gambaran yang salah, dia akan selalu kayak orang tuh haus. Ya kan, kosong, ada sesuatu yang dia cari, dia ingin. Jadi dia bilang gini, sekarang begini, apa yang nolong kamu? Mulai dari mana? Ya kan? Yang salah satunya, ya dia bilang, ya kamu mulai belajar mengucap syukur. Alkitab mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan untuk apapun ya. Dalam segala hal mengucap syukur, ya kan? Itulah kehendak Allah bagi kamu. Itu ada di Tesalonika, ya kan? Sering ingat cerita itu waktu ada 10 orang kusta, ya kan? Mereka datang sama Yesus, dan Yesus bilang, kamu tahir, ya kan? Kamu tahir, kamu sembuh. Dan mereka selagi jalan, kenapa mereka baru lagi jalan, baru mengalami manifestasi? Karena Yesus kasih petunjuk, kamu ketemuin itu imam, supaya mereka meneguhkan bahwa kamu tuh sudah tahir. Jadi nggak langsung, iman itu kasih respon, ya kan? Jadi waktu mereka lagi jalan, mereka baru lihat, waduh, karena mereka bertindak atas perkataannya Yesus, mereka itu manifestasi. Sehingga ya kan, waduh, kita sudah tahir. Mereka langsung jalan terus mau ketemu imam, ya kan, saking senangnya. Tapi ada satu orang, dia balik, dia sadar, wah, saya sudah tahir. Dia sadar, dia balik ke Yesus. Terus dia bersungkur, dia mengucap syukur, ya kan. Terus Yesus bilang apa? Mana itu yang 9? Ya kan, memang Tuhan bilang, iya kamu gini, tapi dia pakai waktu mengucap syukur. Amin, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini yang dikehendaki Allah bagi saudara. Apapun yang Allah kasih petunjuk untuk kita lakukan, Dia tidak melakukannya untuk kepentingan Dia loh. Itu hanya untuk menolong kita. Seperti orang kusta ini, waktu mereka belum ngelihat, ya kan, tapi mereka percaya, ya kan, mereka balik. Mereka bertindak atas perkataan Yesus. Mereka percaya, mereka ngalah. Tapi yang satu ini, dia mengucap syukur. Dia datang kepada sumber. Ya kan, puji Tuhan, sekarang saya kasih firman. Allah mengurapi saya sebagai pengerja Dia, ya kan, untuk memberitakan firman. Tapi waktu saudara sendiri mau datang sama Yesus, saudara akan mengalami lebih lagi kepenuhannya, keutuhannya secara pribadi. Seperti orang kusta ini, waktu dia datang sama saya Yesus nggak bilang, ya udahlah, terima kasih kembali. Ya kan, dia bilang apa? Ya kan, imanmu sudah menjadikan engkau utuh. Jadi kalau orang kusta itu kan mungkin hidungnya nggak ada, mungkin jarinya sebagian udah hilang, mungkin nggak tahu, mungkin jari kakinya saya nggak tahu, karena kusta itu begitu loh, nanti merotolin itu saudara.
Tapi kalau orang yang satu ini yang memakai waktu mengucap syukur secara pribadi sama Yesus. Dia datang sendiri sama Yesus. Ya kan? Imanmu menjadikan kau utuh. Ya, waktu kita mau datang kepada sumber iman kita. Kita mau cari dia, bersekutu sama dia. Bukan karena didorong keinginan kebutuhan saja. Itu gak ada salahnya. Allah mau kita ke dia saat kita butuh, boleh. Tapi kita juga mau mengucap syukur. Ya kan? Itu dia jadi utuh tuh berarti apa, saudara? Kalau dia hidungnya mungkin sebagian sudah hilang. Mungkin jarinya sebagian sudah gak ada. Itu semua jadi utuh. Dengan kata lain, apapun yang kita hadapin dalam hidup kita, apa yang kita udah alami itu memberi efek di jiwa kita ya. Jadi ada kayak dulu misalnya, efek di jiwa saya, gak punya keinginan mau hidup, saya gampang putus asa, waduh lemah sekali, cengeng, gak punya keinginan hidup. Ya kan, orang pikir saya dulu malas, bukan malas masih mending, parah, gak ada keinginan hidup saudara. Ya kan, tapi bagaimana dia, ya kan, tapi saya punya kebiasaan apa? Datang sama dia. Apa-apa ke dia, lebih ke dia daripada ke orang. Nggak ada salahnya saya punya banyak teman ya di mana-mana. Ada yang deket, ada. Tapi yang paling deket, jadikan dia yang paling deket. Dan bukan hanya curhat, terbuka. Apa-apa ke dia, mengucap syukur. Sekarang mari kita bangkitkan ini, cultivate. Ya kan, jadikan gaya hidup, mengucap syukur. Kayak orang kusta ini, pakai waktu mengucap syukur. Kalau kita dapat berkat dari orang, kita dapat kemurahan dari orang, kenalilah sumber kebaikan itu. Siapa dia sebetulnya? Tuhan juga pakai orang kan, memberkati kita, kasih kemurahan, bantu kita, mengucap syukur. Sama orang itu juga mengucap syukur, tapi nomor satu, sama Tuhan, saudara. Karena orang kusta ini mengalami keutuhan. Sehingga jiwa kita, kalau kita punya kebiasaan mengucap syukur, nomor satu, apapun juga sekarang yang kita milikin, ya kan, pasti kan banyak dalam hidup kita. Nomor satu itu kan keselamatan, ya kan, banyak saudara orang hari ini saat detik ini ada orang yang meninggal loh. Orang itu mungkin gak kenal Tuhan loh. Kita tahu mereka kemana loh. Tapi saudara kenal dia. Amin, itu aja satu. Terus gitu kan banyak, saudara sehat, saudara bisa dengar khotbah saya, saudara bisa dengar, saudara nggak tuli, saudara bisa lihat, ya kan, saudara banyak hal yang baik dalam hidup saudara, yang bisa buat mengucap syukur. Secara sekarang aja kita bisa mengucap syukur. Efeknya apa saudara? Kalau punya kebiasaan itu, mengucap syukur, selalu mau merendahkan diri lagi dan lagi dan lagi, banyak tanya, dengar, cari, gali, itu jiwa kita dijadikan makmur. Seperti orang kusta ini, secara fisik, ya kan, iman dia, di mana dia kenalin sumbernya. Dia tidak lupa kebaikan Tuhan. Makanya dikatakan, janganlah lupa kebaikan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, karena jiwa kita nggak selalu pengen puji dia loh. Jiwa kita apalagi kalau belum kelihatan, saudara. Mungkin pikiran kita diganggu, perasaan kita nggak mau mengucap syukur. Mungkin hari ini mendung, hujan. Waduh, masa depanku, kayak saya dulu tulis di buku harian, masa depanku suram. Sekarang saya kalau lihat sekarang mungkin ketawa, tapi waktu itu nggak ketawa, saudara. Itu benar-benar yang saya rasakan. Tapi puji Tuhan, kita bisa bertumbuh. Jadi orang kusta ini jadi utuh, saudara juga gitu. Di dalam nama Yesus saya berdoa Bapak, supaya kami semua mulai sekarang sampai Engkau datang lagi, haleluya, kami selalu penuh dengan ucapan syukur. Kami lebih fokus sama kebaikan-Mu. Kami lebih fokus pada kemurahan-Mu daripada kekurangan, keinginan, apa yang kami butuhkan atau hal yang tidak baik. Tapi kami mau fokus kepada kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus. Dan mengucap syukur. Sehingga apa? Jiwa kita lebih lagi dijadikan utuh. Kalau ada kayak gitu kan, kenapa saya sekarang bisa malah kasih semangat orang, saya bisa dorong orang, ya kan? Dan itu sesuatu yang saya enjoy. Dulu saya nggak begitu. Kenapa? Karena
hidupnya, waktu fokus terus sama dia biarpun lemah. Dikatakan juga di Wahyu 3 kan, surat untuk gereja di Philadelphia ayat 7. Ya kan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Firman Tuhan bicara begitu. Ya kan, tapi engkau memelihara firmanku. Dia bilang, dan karena engkau tekun menantikan aku, tidak menyangkali namaku, aku akan meluputkan engkau dari apapun yang terjadi di bumi. Dari bencana, virus, bakteri, pandemi, ntar mau ada apa lagi, saudara akan diluputkan. Walaupun kekuatan saudara gak seberapa, tidak ada masalah saudara. Dikatakan Paulus bilang, dalam kelemahanku aku kuat. Malah aku bermegah, karena aku tahu, when I'm weak, I'm strong. Amin saudara, waktu kita sadar, tapi kita sadar di dalam Kristus. Terima kasih Bapak. Aku gak mau fokus sama diriku. Lemah kayak lagi kuat kayak enggak. Aku mau fokus pada Kau dengan apa? Mengucap syukur. Karena waktu kita mengucap syukur, banyak hal terjadi sebetulnya. Waktu kita mengucap syukur, kita tuh lagi fokus sama Dia. Kita lagi membesarkan kebaikan Dia. Apa yang kita besarkan dalam hidup kita, yang kita arahkan di pikiran kita besarkan, itu akan lebih manifestasi. Makanya saya pernah bilang, jangan hidup dari doa ya. Kenapa? Karena kalau doa itu lebih banyak minta. Jadi berdoa tapi fokusnya sama kebutuhan. Makanya Yesus, saya nggak bilang, saya ini pemimpin doa loh. Tapi Yesus ingatkan untuk kita jangan mengandalkan apapun respon kita, doa itu respon kita. Tapi andalkan Dia. Amin. Sehingga kita lebih fokus sama solusi, sama jalan keluar, sama makin lama kita lebih sadar ya kan penyediaan Dia, kemampuannya Tuhan Yesus daripada kebutuhan, kekurangan, kemampuan kita. Kita lebih sadar itu, dan apa yang pikiran kita fokuskan, lebih sering fokuskan, itu akan lebih manifestasi dalam hidup kita. Akan lebih manifestasi. Makanya firman Tuhan bilang fokus on Jesus ya. Dikatakan di Ibrani 12, looking unto Jesus. Kenapa kita harus looking unto Dia? Kita melihat tuh fokus sama Dia, melihat untuk menerima. Kenapa kita harus melihat Yesus? Karena Yesus tidak pernah mengalami kekurangan apapun. Amin, saudara. Yesus nggak pernah mengalami kekurangan apapun loh. Di situasi manapun dalam hidup dia tidak pernah mengalami kekurangan apapun. Dia mengalami kekurangan semuanya waktu dia disalib. Disitulah dia mengalami kekurangan semuanya. Karena waktu itu sampai Allah pun meninggalkan dia. Waktu itu dia jadi miskin, dia jadi dosa, dia jadi kutuk buat kita. Dia disalibkan seperti bumi menolak dia. Ya kan? Surga, langit juga menolak dia. Disitulah dia mengalami semua kekurangan manusia. Roh, jiwa, tubuh yang kita butuhkan. Ya kan, semuanya untuk kita utuh sebagai manusia. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara materi. Tapi roh, jiwa, semuanya kekurangan itu dia mengalaminya. Amin, saudara. Dan dia tidak mau saudara mengalami lagi. Amin, saudara. Haleluya. Gimana caranya? Ya kan, sampai Allah pun menolak dia. Benar-benar dia bangkrut. Dia jadi miskin. Bajunya pun sampai digadai. Haleluya, supaya saudara, haleluya, yang sudah mati terhadap dosa, terhadap hukuman dosa, Allah tidak akan pernah murkanya dicurahkan selama-lamanya, saudara. Nggak mungkin. Allah tidak akan pernah bisa menolak saudara. Karena kalau dia menolak saudara, berarti dia menolak Yesus. Dia tidak mungkin menolak saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Itu sebabnya baiklah kita mulai. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang saudara hadapi sekarang cuma sementara. Yang kelihatan ini cuma sementara. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menjadi dosa untuk kami. Engkau sudah menjadi kutuk untuk kami. Bahkan kutukan Adam, engkau sudah pakai mahkota duri. Haleluya, kutukan Adam, di mana harusnya kami berpeluh untuk cari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan kami. Engkau sudah pakai mahkota duri. Kami gak usah berpeluh
untuk kami boleh mengalami, menerima yang terbaik dalam hidup ini. Terima kasih Engkau sudah ditinggalkan Allah, sehingga Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dimerdekakan dari budak uang, dari mamon. Kami bukan lagi hamba uang, kami bukan lagi hamba orang, kami bukan budak orang, kami bukan budak mamon. Haleluya, tapi kami adalah anak-anak Allah karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Saudara, Allah tidak mungkin menolak saudara. Karena kalau dia menolak saudara yang sudah percaya sama Yesus, berarti dia menolak Yesus. Haleluya. Dia tidak mungkin menahan kebaikan dari saudara. Itu berarti dia menahan kebaikan dari Yesus. Amin saudara. Haleluya. Baru-baru ini saya lebih lagi renungkan betapa pentingnya kita perlu mengakuin jati diri kita. Ya kan? Kita mengakuin jati diri kita. Nanti kita balik ke soal yang mengucap syukur itu ya. Kita mengakuin jati diri kita betapa pentingnya. Karena begini, karena waktu kita mengakui jati diri kita, itu kita sedang beroperasi di dalam kasih karunia. Karena Yesus tidak pernah bisa di-stop oleh situasi, ya kan? Dalam kehidupan waktu dia di bumi, dia tidak pernah di-stop. Oleh badai juga, dia stop badai. Amin. Dia tidak pernah bisa dibunuh sebelum waktunya. Amin, saudara. Makanya waktu dia mau dilempar, mau dikeroyok, mau diapa-apain, dia cuma menyelinap aja. Dia juga, haleluya, dia tidak pernah ditekan oleh kekurangan. Makanya di hadapan padang gurun, di mana waktu itu mereka kan nggak ada apa-apa di sini, tempat ini sepi, nggak ada apa-apa. Dia bisa, ya kan, mengalami kelimpahan. Dia bisa terima kemurahan Allah Bapa waktu itu dia sebagai manusia, ya kan, sampai orang makan kenyang ada sisanya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dia juga tidak bisa, haleluya, thank you Lord Jesus, mau tidak bisa menghentikan dia. Karena waktu orang udah mati, ada yang udah berapa hari mati kayak Lazarus, ya kan, yang lain juga mati bisa hidup lagi saudara. Haleluya, mau tidak bisa menghentikan dia. Amin. Sekarang juga gitu saudara, kalau saudara terus berdiri atas jati diri saudara, itu saudara sedang beroperasi seperti Yesus. Haleluya saudara. Nah, kenapa kadang-kadang orang gak mau? Karena waduh, saya belum bersikap seperti Yesus. Tidak, saudara pakai aja. Amin saudara. Kasih karunia, ya kan? Haleluya, full of grace. Dia penuh kasih karunia. Waktu kita pakai jati diri kita, kita sedang beroperasi di dalam kasih karunia. Makanya penting mengakui setiap hari loh. Sehingga haleluya lebih gampang. Saya perhatikan saudara, waktu saya lagi fokus, ya kan, lebih gampang terima dari Tuhan loh. Nggak susah saudara. Amin, tidak susah. Ada kemurahan terus ada tuntunan. Lebih gampang mengalami penyediaan dia dan lebih peka saudara. Tidak usah fokus, saya harus dengar Tuhan, saya harus apa ya Tuhan, nggak usah fokus di situ. Akuin jati diri kita aja, ya kan? Oh, saya memiliki damai sejahtera dengan Allah oleh iman, ya kan? Roma 5 ayat 1. Saya memiliki damai sejahtera sekarang dan selamanya. Being justified, being itu keadaan kita terus menerus loh. Keadaan kita terus menerus, karena roh, haleluya, roh manusia itu kan kekal. Makanya hidup kekal itu bukan hanya hidup selamanya. Orang gak kenal Tuhan pun akan hidup selamanya. Tapi hidup di mana? Ya kan, kalau kita di surga, wah, yang dahsyat. Kalau orang yang gak kenal Tuhan kan ngeri. Dia akan ada terus, tapi ya di dalam api, dalam kegelapan loh. Tapi kita enggak, saudara. Wow, thank you Jesus. Jadi balik lagi, haleluya, penting akuin jati diri kita setiap hari. Karena itu kita berarti sedang berjalan di dalam kasih karunia-Nya, kita sedang berjalan dalam kerendahan hatinya Yesus. Karena Yesus bilang, aku ini lembut hati, bukan lemah lembut. Yesus itu tidak lemah lembut. Ya, Yesus tidak lemah lembut. Dia lembut hati. I meek. Yesus itu rendah hati and lowly in heart. Yesus tidak datang untuk, wah, aku datang supaya orang melihat kehebatanku, aku gini. Enggak, dia enggak begitu. Dia hanya melakukan apa yang Bapakku tunjukkan. Amin, saudara. Dia bilang, aku gak bisa melakukan apapun. Aku tidak melakukan apapun dari diriku. Karena waktu itu dia datang mewakili Bapa. Amin, saudara. Kita juga sekarang kita diutus oleh Allah. Kita anak dia. Kita juga duta besar dia. Kita mewakili dia.
Amin, saudara, kita mewakili dia. Allah mau orang melihat, ya kan, supaya orang dibebaskan dari agamawi. Allah nggak mau mereka cuma ngelihat kita, oh kita bawa-bawa Alkitab, kita ikut kebaktian, lebih dari itu. Lebih dari itu, ya kan? Tapi Allah mau orang melihat kebaikan dia. Allah mau orang melihat kemurahannya dia, sehingga kita mengalami keberhasilan yang supernatural, terobosan supernatural, penyediaan supernatural. Orang lain susah, kok kita enggak ya? Kok kita enggak setengah mati ya? Amin ya. Orang lain udah marah-marah, maki-maki, kok kita bisa tenang ya? Orang lain udah nggak mau ngampunin, kok kita bisa ngampunin ya? Orang lain begini dan gitu, kok ada sesuatu yang beda dalam diri kita yang mereka perlukan dan inginkan. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Dimana orang-orang mengalami sesuatu, kok kita enggak, dan itu terus-terus. Sehingga ya, orang itu mau datang sama dia. Amin, kita duta besar dia loh. Dan ingat, duta besar, jangan tidak perlu pakai kekuatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan dia. Dia hanya perlu tahu misinya, ya kan? Perlu tahu misinya, ya kan? Perlu terus-menerus ada hubungan sampai sama negara asal kan? Ya kan? Kamu begini ya, kamu gitu. Dia terus terima instruksi kan? Tapi dia terus terima penyediaan loh. Makanya dikatakan cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Karena Allah sudah mendekatkan dirinya lebih dulu sama kita. Dia sudah siapkan semuanya buat kita. Sekarang yang utama ialah kita hidup dari Yesus. Oke Bapak, engkau mau ngapain? Rencanamu apa? Lihat firman-Nya, ngakuin jati diri kita. Karena waktu kita mengakuin jati diri kita, kita sedang mengarahkan, ingat, lidah kita adalah setir. Kemarin saya bicara sama satu orang, dia bilang, aku belum tahu, belum jelas Tuhan mau aku ngapain ya, dia bilang gitu loh. Saya bilang ini, kalau kamu belum jelas, kamu ngakuin benar-benar jati diri kamu. Karena mulut kita tuh, lidah kita tuh setir, saya bilang. Kalau kamu terus benar-benar ngakuin, Kadus juga ngakuin ayatnya yang mengatakan dia sudah punya rencana, kamu benar-benar ngakuin dan kamu mengucap syukur, maka kamu sedang mengarahkan hidupmu kepada rencana dia, kehendak dia, penyediaan dia. Sehingga hal-hal tidak rumit, tidak susah. Iblis akan susah manipulasi dan curi dari kita. Amin, saudara. Nanti akan lebih jelas. Dan saudara, saya nasihatkan saudara banyak tanya. Banyak tanya sama dia. Tuhan ini gimana? Ya kan, Tuhan harusnya gimana? Banyak tanya sama dia. Thank you Lord Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Banyak tanya sama dia, tidak apa-apa. Ya kan? Dan malahan waktu Salomo kadang bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Waktu Salomo, ya kan, mengakuin, Tuhan aku butuh engkau, aku butuh hikmat, ya kan. Allah sangat-sangat bersuka cita ya, dia sangat diberkati dengan sikapnya Salomo. Makanya saudara sering-sering nanya dia, nggak apa-apa. Saudara jangan mengandalkan pengalaman saudara. Saya udah tahu, enggak. Karena saya pelajarin Daud itu, dia pernah urusan sama apa, misalnya saya harus perang, saya nggak menghadapin ini, dia udah pernah menghadapin, dia pernah menang. Waktu itu dia ada masalah lagi, dia tanya lagi loh. Itu sesuatu yang patut ya, yang patut kita tiru. Walaupun dia di perjanjian lama, tapi Daud bapaknya juga gitu ya. Salomo juga tanya hikmat, ya kan? Terus Daud juga gitu, dia suka tanya sama Tuhan. Dia tanya lagi, Tuhan gimana nih? Aku ngadepin dia ya? Aku ngadepin dia nggak ya? Terus Tuhan kasih strategi yang beda. Itu sebabnya kita nggak bisa hidup dari pengalaman kita atau dari pengalaman orang. Karena iman itu kan segar. Iman itu waktu kita dengar lagi, kita percaya lagi, iman kita segar lagi, baru lagi. Makanya tiap hari kita makan kan. Kita nggak bisa kenyang kalau cuma lihat foto. Sekarang kan banyak, ya kan, di FB, di media, waduh, cara bikin ayam ini, cara bikin babi gini. Tapi ngelihat fotonya aja cuma bikin lapar, nggak bikin kenyang. Tapi kalau kita mau kenyang,
kita harus apa? Kita harus makan lagi, baru ada energi. Makanya jadi satu hal, ya kan, mulai saudara cultivate, bangkitkan kebiasaan mengucap syukur, ya kan. Kedua, pakai jati diri kita. Amin, haleluya. Pakai jati diri kita, karena waktu kita lagi pakai jati diri kita sungguh-sungguh, itu akan ada tuntunan. Kita akan jadi lebih gampang, dan kadang-kadang gak sadar, saudara. Kadang-kadang gak sadar. Kita gak sadar, ikutin aja, mengalir aja, karena kita lagi dipimpin sama dia. Kita lagi pakai cooknya dia. Kita lagi mengalir bersama dia. Karena Yesus bilang, cooknya aku mudah, bebanku ringan. Harusnya kita gak susah. Harusnya kita gak setengah mati. Seperti orang yang belum ditebus. Aduh, aku harus pikir, aku ini perlu rumah. Waduh, aku harus gini, aku belum cukup. Aduh, aku kok gajiku belum cukup. Aduh, kok aku belum. Nah itu kan, tunggu dulu. Kita ini siapa? Amin, saudara. Kita sudah ditebus. Haleluya. Makanya waktu saudara ngakuin jati diri saudara, saudara sedang beroperasi dari kasih karunia. Ingat, ya kan, kasih karunia dia berlimpah-limpah. Ya kan, Yesus tidak pernah kekurangan apapun, tidak bisa di-stop oleh rencana iblis, manipulasi iblis. Juga waktu dia dicobai sama iblis, iblis kadang bekerja langsung, dia tawarin Yesus langsung, Yesus kan gak mau. Kalau kamu mau nyembah aku, ini semua kemuliaan dunia aku kasih ke kamu. Kenapa? Kan ya iblis bilang ini, karena semuanya itu dikasih ke aku. Yang kasih iblis siapa? Bukan Tuhan ya. Yang kasih iblis itu Adam. Segala kemuliaan dunia ini, ya kan, kerajaan semuanya nih jadi milik kamu. Tapi kamu mesti nyembah aku. Sebetulnya ini semua, bumi ini kan otoritasnya dikasih ke Adam. Tapi karena Adam lebih percaya memilih perkataan istrinya, ya kan, perkataan iblis lewat istrinya, sehingga kehilangan semuanya. Tapi iblis coba tipu Yesus, ya kan, dengan manipulasi, ya kan. Iblis selalu gitu, dia nggak keberatan ya. Kalau anak Tuhan tuh kejar uang, dia kasih berkat materi dulu. Pertama, bukan berkat materi ya, keberhasilan materi dia kasih. Dia tuh lagi ngumpanin terus sampai nggak prioritaskan dulu. Dia terus kasih, sekali waktu dia ambil semuanya. Itu dia begitu, ya kan. Dan dia coba begitu sama Yesus. Kalau kamu nyembah aku, ini semua jadi milik kamu, ya kan. Benar Kak, yang dia ngomong tuh ada benar ya, tapi tujuannya dia apa? Untuk ambil. Kalau puji Tuhan, Yesus nggak bisa kan, dia nggak bisa. Allah tidak bisa dicobai. Allah tidak pernah mencobai dan tidak bisa dicobain. Tapi iblis dia bodoh ya. Jadi dia memisahkan diri dari Tuhan, jadi dia jadi bodoh. Dia nggak berhasil lewat orang. Dia lewat orang-orang yang, ini saya ngomong ini karena waktu kita pakai jati diri kita juga akan dicobai. Seperti Yesus. Waktu itu orang-orang mau kasih dia kehormatan. Kamu jadi raja aja. Kamu jadi raja untuk kita. Ini nih yang udah dibuatkan. Kamu nih. Oh, kamu raja kita. Dia mau dipaksa loh. Dia mau dipaksa, mau dikasih kehormatan sebelum waktunya. Bukan menurut kehendak Tuhan yang sempurna. Kehormatan yang bukan dari Tuhan. Kehormatan dari manusia yang bukan dari Tuhan. Ya kan? Itu bukan yang terbaik, saudara. Dan dunia menawarkan itu. Kehormatan, prestasi sendiri. Gimana orang melihat kita. Oh begini dan gitu. Saudara, Allah mau saudara dihormatin. Tidak usah takut. Juga saya lihat beberapa anak muda mulai gelisah. Saya juga dulu pernah ya. Waktu seumur-umur sebelum saya menikah. Ya kan? Apalagi udah masuk usia 25. 25 ke atas. Itu orang-orang jadi khawatir tentang saya. Kok belum menikah? Wah, kenapa? Nah itu kan. Mereka selalu kayak ada something wrong gitu loh. Ada sesuatu yang salah. Padahal tidak ada sesuatu yang salah. Nah itulah dunia. Ya kan? Kalau nggak ngalamin seperti yang lainnya, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Hey, no. Waktu itu anak saya bicara sama saya, ya mam, mungkin saya begini. Saya bilang tidak ada yang salah sama kamu.
Kamu hanya belum ketemu yang terbaik aja. Dan kamu tenang aja. Kamu minta Tuhan persiapkan kamu supaya kamu jadi berkat. Amin. Punya pasangan hidup itu berkat. Tapi jangan jadikan pegangan seolah-olah itu kunci kebahagiaan saudara. Kunci kebahagiaan saudara adalah Yesus. Saudara bisa bahagia sekarang. Belajar bahagia sekarang. Supaya saudara jangan mengandalkan manusia, termasuk pasangan hidup. Karena saya ngomong ini karena saya tahu waktu saya udah umur 25 ke atas, wah ada yang terus mau jodohin saya lah, ada yang ngomongin saya lah. Jadi merasa seperti gimana ya, seperti apa tuh, nggak pas gitu lah. Apalagi kalau yang lain-lain udah punya pacar, saya waktu itu belum. Saya merasa kayak bagaimana. Tapi puji Tuhan, saudara dengar saya yang belum menikah. Tuhan taruh di hati saya, pakai jati dirimu. Karena di dalam Kristus semuanya sudah disiapkan. Saudara, kehormatan manusia, penerimaan manusia, itu bukan yang utama. Saudara, Allah sudah menyediakan kehormatan. Saudara sudah dijadikan satu dengan Dia. Seluruh kerinduan hati kita sudah ada. Alkitab mengatakan, kerinduan hati orang benar digenapin, titik, cuma dibilang begitu. Amin, saudara. Jadi puji Tuhan, apa yang saya alami, saudara gak usah ngalamin. Kalau waktu itu saya tahu, saya bisa mengakui jati diri saya bisa tahu seperti sekarang, mungkin nggak seberat itu, saudara. Dikritik lah kalau udah bagus dikenalin orang, udah bagus mau dijodohin nggak mau, mentang-mentang maunya begini dan begitu katanya gitu. Sebentar ya saudara. Saya sempat dikritik karena milih-milih gitu. Kamu sih harusnya gini. Padahal itu semua iblis, ya kan, lewat manusia yang tidak mengerti, belum dapat pewahyuan. Harusnya kan arahkan seperti saya sekarang arahkan, tenang aja. Ya kan, kamu terus bertumbuh ya. Semuanya udah disiapkan. Harusnya begitu. Tapi jarang anak Tuhan bicara begitu. Karena ikut khawatir. Jadi gak usah takut. Kalau saudara diperlakukan gimana, gak usah takut. Ngakuin jati diri saudara. Haleluya. Thank you. Jadi, tadi saya balik lagi cerita mengenai, tadi saya ngomong 3 hal ya. Nomor 1, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi waktu itu ada satu orang yang susah, yang miskin, yang susah, nggak berhasil. Nah, ada satu mentor, dia ajarin, dia bilang, kamu mulai begini, kamu mulai mengucap syukur. Ya kan? Apapun juga. Saya mengucap syukur apa? Saya belum punya ini. Ya udah mengucap syukur. Ya udah, saya mengucap syukur. Saya ada buku. Tulis. Mulai tulis firman-Nya. Mulai tulis. Ya kan? Mengucap syukur, kamu tuh ada buku. Diajarin gitu loh. Mulai dari posisi kita aja. Terus kamu mengucap syukur, kamu punya pen buat tulis. Mungkin kelihatannya itu sesuatu yang bodoh. Tapi ingat, Tuhan Yesus bilang, imanmu sebesar sebiji sesawi itu cukup. Waktu kita kasih respon, kita percaya sama Yesus, kita mulai mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya ini, kamu terima kasih ya karena Engkau. Amin, saudara. Dan orang itu mulai ngucap syukur, ntar ngucap syukur ini, ngucap syukur itu. Terus menerus sampai apa? Sampai dia benar-benar berhasil. Dia berhasil, saudara, mengalami terobosan. Tapi mulanya dari posisi kita semua. Posisi kita kan beda-beda. Apapun juga, mulai dari situ. Mengucap syukur, apapun yang sekarang saudara miliki. Amin, saudara. Saudara sehat, ya kan, saudara kenal Dia nomor 1, saudara kenal Yesus. Ya kan, saudara sehat, saudara mungkin saudara punya kerjaan, mungkin saudara saudara punya orang tua, ada orang nggak punya orang tua. Saya nggak tahu saudara gimana. Saudara mengucap syukur. Sesudah begitu, ya kan, saudara juga mengucap syukur akan Yesus. Saudara mulai mengucap syukur juga dari firman-Nya. Saudara 1-2 ayat, saudara mulai mengucap syukur. Bapak, setelah saudara renungkan, saudara mulai mengucap, Bapak terima kasih ya, bahwa Yesus telah dijadikan anugerah kebenaran saya. Bapak terima kasih bahwa Yesus adalah hikmat saya. Itu berarti saya selalu bisa terima jalan keluar.
Selalu ada peningkatan. Karena Yesus beriman. Terima kasih Bapak. Yesus adalah hikmat saya. Terima kasih. Engkau telah jadikan Yesus jadi anugerah kebenaran saya. Berarti saya selalu diterima oleh Engkau. Karena Engkau selalu menerima Yesus. Demikian juga Engkau selalu menerima saya. Saudara mulai mengucap syukur dari firman-Nya. Saudara, kalau saudara terus kalau saudara suami istri, ya kan? Haleluya. Kalau yang belum menikah, mengucap syukur untuk orang tuamu. Tapi ibu menikah tidak tahu orang tua saya begini. Saudara, pasti ada yang baik dari orang tuamu. Fokus sama yang baik. Mengucap syukur untuk yang baik. Kenapa kadang kita kecewa? Karena kita cuma fokus sama yang tidak baik. Sehingga semua yang baik itu nggak kelihatan. Ya tapi orang tua saya tidak peduli sama saya. Dia buang saya waktu. Tapi kalau nggak ada papimu, nggak ada mamimu, saudara nggak ada. Paling sedikit saudara lahir karena saudara ada papi, ada mami kan. Mengucap syukur buat itu. Walaupun mereka mungkin nggak bikin apa-apa, ya kan? Ya kan mungkin waktu kecil ada orang tua yang begitu ya. Waktu waktu kecil menelantarkan anaknya, mengucap syukur, tetap mengucap syukur, karena kalau nggak ada papa, mama, saudara nggak ada, apapun juga mengucap syukur. Amin. Fokus selalu sama yang baik. Kenapa? Karena segala anugerah yang baik dan sempurna dari Dia. Mengucap syukur pada apapun, karena yang kita besarkan makin manifestasi dalam hidupmu. Amin. Kenapa orang kecewa? Karena fokusnya salah. Fokusnya bukan yang baik, yang fokusnya sama yang tidak baik. Ya kan? Mama saya juga dulu gitu ya. Saya sempat dulu keluar dari Indonesia karena mama saya ya. Tapi karena puji Tuhan saya jadi kebaikan, saya lahir baru. Tapi sekarang setelah semakin bertumbuh, saya sadar banyak hal yang baik yang mama saya sudah lakukan. Tapi kenapa saya sempat kecewa? Karena saya cuma fokusnya di salahnya dia aja. Makanya belajar mau ucap syukur. Itulah kehendak Allah bagi saudara. Itu akan memulihkan jiwa saudara. Saudara akan lebih sadar akan Yesus daripada kekurangan saudara, keinginan saudara. Malahan waktu saudara lagi asik-asik begitu, hal-hal akan lebih terjadi saudara. Kasih karunia-Nya lebih mengalir. Nah, mengucap syukur nomor 1, pesan hari ini, ya kan? Mengucap syukur dari apapun keadaan saudara sekarang. Kedua, mengucap syukur dari firman. Dari apa yang saudara sudah pernah dengar. Saudara banyak sudah pernah dengar kan? 1 Korintus 1:30. Wah, itu aja dahsyat saudara. Wow. Thank you Jesus. Udah gitu kedua, saudara pakai jati dirimu setiap hari saudara. Benar-benar saudara pakai Kristus, ngakuin. Haleluya. Karena itu berarti saudara sedang beroperasi di dalam kemurahan Dia. Ingat firman Tuhan mengatakan, haleluya, Allah memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Haleluya. Dia nggak berikan kasih karunia kepada setiap orang, walaupun itu tersedia buat setiap orang. Haleluya. Tapi kenapa Dia beri kepada yang rendah hati? Karena rendah hati berarti dia mau terima. Itulah saudara. Saudara sudah berada dalam Kristus. Saudara rendah hati ya. Itu sebabnya saudara, haleluya, terus merendahkan diri saudara. Tanya sama Dia. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sebentar ya. Thank you Lord Jesus. 2 Korintus 2 ya. Kita ke 2 Korintus 2 saudara. Haleluya. 2 Korintus 2 ya, sebentar. Thank you Lord Jesus. 2 Korintus 2. Sebentar ya saudara. Ini ada yang penting sekali. Kenapa kita perlu mengakui jati diri kita? 2 Korintus 2. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Sebentar saudara. Thank you Jesus. Ini bentar ya. Ini saya ini Alkitabnya baru, jadi kadang-kadang susah ini. Nggak cepet. 2 Korintus 2. 2 Korintus 2. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Di sini dikatakan ya. Thank you Jesus. Haleluya.
Thank you Lord Jesus. Supaya kita tahu, haleluya. Thank you Lord Jesus, haleluya. Ayat 14 ya saudara ya. Tetapi syukur bagi Allah. Apa efeknya kalau saudara seperti orang itu tadi yang lagi susah, miskin, banyak negatif dalam hidup dia, banyak yang tidak baik. Tapi waktu dia rubah sikap iman, dia mulai mengucap syukur. Dia mengalami terobosan. Dikatakan, tetapi syukur bagi Allah. Nah ini kan, syukur bagi Allah. Mengucap syukur yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Wow. Nomor 1, syukur bagi Allah. Waktu saudara mulai bangkitkan kebiasaan mengucap syukur, saudara sedang terus berjalan di dalam iman atas kasih karunia-Nya. Ya kan? Yang dalam Kristus. Ini, ya kan? Kenapa kita harus mengucap? Kenapa kita perlu dalam Kristus? Kenapa kita perlu pakai jati diri kita? Bukan supaya kita dilayakan, tapi karena kita sudah dilayakan. Karena di dalam Kristus kita sedang beroperasi. Ini, ya, dalam Kristus selalu membawa Allah. Waktu kita mengakui jati diri kita, waktu kita mengucap syukur, kita kasih respon, kita sedang ini berjalan di jalan kemenangan Dia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Haleluya. Haleluya. Kemenangan adalah milik saudara. Terobosan adalah milik saudara. Itu warisan saudara. Amin. Tapi bagaimana supaya itu lebih lagi manifestasi dalam hidup kita? Syukur bagi Allah. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan untuk hal yang buruk. Kalau hal yang buruk kita mengucap syukur bahwa itu akan dirubahkan sesuai janjinya. Kita mengucap syukur untuk apapun yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita, yang kita sudah miliki sekarang. Kita mengucap syukur, terus kita mengucap syukur untuk Yesus. Haleluya, janji-janjinya. Kita mengucap syukur untuk jati diri kita. Karena ini waktu kita mengakui jati diri kita, waktu kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Dia selalu, saudara. Allah itu gak mau saudara kadang-kadang mengalami loh. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena itu seperti di perjanjian lama. Makanya di perjanjian lama kalau saudara baca, kadang-kadang mereka kalah, kadang-kadang mereka menang. Terus kadang-kadang ada yang menjauh dari Tuhan, ada yang tetap sama Tuhan. Saya kalau baca itu bosan saudara. Kenapa? Gak ada konsistensi. Karena mereka masih di bawah hukum Taurat. Tapi sekarang dikatakan selalu, saudara, itu kehendak Allah bagi saudara, untuk saudara selalu mengalami kemenangannya. Ingat, ini ayat ini dahsyat tuh, di jalan kemenangan Dia. Gimana kita terus bisa berjalan di jalan kemenangan Dia? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Bapak terima kasih. Ya kan, minta tolong Roh Kudus. Mengucap syukur. Terus juga mengucap syukur karena saudara di dalam Kristus. Terima kasih setelah mengucap syukur bagi apapun yang sudah miliki sekarang. Apapun yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara sekarang, termasuk kelahiran baru saudara, saudara mengucap syukur apa yang sudah saudara alamin, kebaikan Tuhan. Setelah itu, saudara mengucap syukur akan jati diri saudara. Akuin, terima kasih Tuhan, jati diri saudara. Dan setelah itu, saudara mengucap syukur untuk kemenangan Dia, untuk janjinya Dia. Mengucap syukur, jadi, oke, saya ulangi lagi. Mengucap syukur, kiraku syukila kasih tikiranda kusyu bakalan cerai. Mata saudara nggak boleh ke orang ya. Kalau saudara mata saudara ke orang, ya saudara nggak bisa melihat saudara. Jangan ke orang. Mengucap syukur apa yang saudara miliki sekarang. Nggak usah bandingin sama orang lain. Mengucap syukur nomor 1 apa yang saudara miliki. Yang kebaikan dalam hidup saudara itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Yang tadi seperti orang itu yang lagi susah sekali, kamu cuma punya buku sama pen, mengucap syukur buat itu katanya. Ya kan, mengucap syukur. Jadi mengucap syukur apa yang sudah milikin, haleluya, kebaikan Dia. Kedua, mengucap syukur untuk jati diri saudara. Ya kan, bagaimana saudara sudah dijadikan anak-anak Dia, saudara sudah jadi ciptaan baru, saudara Yesus sudah jadi miskin, sudah jadi kutuk, sudah jadi dosa untuk saudara mengucap syukur. Setelah itu, mengucap syukur bagi kemenangannya, bagi janjinya. Apa sekarang yang saudara butuhkan? Ingat
anak sulung dengan anak bungsu. Waktu anak bungsu ya kan pulang ke rumah bapak, nomor satu bapaknya peluk dia. Izinkan kasih Allah. Sudah mengucap syukur untuk kasih Allah. Haleluya, thank you Lord. Saudara ngakuin 1 Yohanes 3 ayat 1. Ya kan, how great ya kan, the love of God buat kita ya, kasih Bapa. Betapa besarnya kasih yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita disebut anak Allah. Saudara ngakuin itu secara pribadi. Sebentar ya saudara, saya merasa Tuhan mau berbicara ya. Kola kasih tikira da ko sekira ma tikira ko setira. Ora pakasih tikira la ko sepakalan tira. Era da ko sepakalan tira na saudara kasih kira. Sebentar saudara, kura kasih tikira na kura kasira. Era da ko saudara kasira. Era da ko saudara kasih kira na ko sepakalan. Sebentar saudara. Ada pesan dari Tuhan yang spesifik buat saudara. Kola kasih tikira na ko saudara. Saudara, kalau saudara perlu jalan keluar atau apa, nomor satu, saudara percaya dulu, mengucap syukur. Kurang saudara akan jati diri saudara. Saya kan saudara mengucap syukur, Allah di pihak saudara. Setelah itu gini saudara, kalau saudara perlu bicara sama orang, saudara perlu diskusi sama orang, ya kan dalam hidup kita begitu kan, ya kan, kita dalam prakteknya hidup kita kan, kita mungkin perlu ngomong sama orang soal apa. Tapi maksudnya gini, bukannya kita nggak ngomong sama orang, bukannya kita nggak hubungan sama orang. Coba maksudnya dalam kita diskusi sama orang, dalam kita putuskan kita mau bicara atau gimana, kalau kita percaya dulu sama dia, kalau kita ngakuin jati diri kita dulu, kita bisa memilah yang dari Tuhan sama yang bukan, saudara. Kalau kita tunduk dulu sama dia, kita bisa tahu, kita bicara sama orang itu, kita bisa kenalin orang itu bicara dari dirinya atau dari Roh Allah. Kita bisa pilah kalau kita tunduk dulu sama dia. Jadi bukan berarti kita nggak bicara sama sekali sama orang loh ya. Kan kita harus ya dalam bisnis atau apa, kita gimana ini caranya ngadepin ini. Ya dong, kita harus ngomong kan sama orang kan. Atau kita punya apa, kita mungkin ngomong sama suami kita, atau ngomong sama anak kita, atau ngomong sama siapa kita nggak tahu kan. Kita harus ngomong kan sama mereka kan. Tapi hikmat Tuhan adalah begini, ke dia dulu. Ke dia dulu. Kita pakai jati diri kita. Kita akuin, Yesus engkau hikmat saya, engkau tuntun saya. Tundukkan kita dulu, sehingga Alkitab bilang tunduklah kepada Allah, kan kita bisa lawan iblis, kita bisa ikat roh jahat, ya kan? Sehingga waktu kita ngomong sama orang itu, kita bisa tahu, kita bisa memilah karena kita tunduk sama Tuhan dulu. Kita bisa tahu dia ngomong dari Tuhan atau dari orang. Dari manusia. Kita hikmatnya bisa membuat kita mengenalin gitu loh. Karena Tuhan Yesus bilang di Yohanes 6, ya kan, kalau orang itu mencari hormat bagi dirinya, mencari hormat dari dirinya itu apa? Orang itu lagi jadi ikutin maunya dia sendiri. Nggak mau tunduk sama kehendak Tuhan, yang penting maunya dia. Ya kan, ada ketidakbenaran dari dalam diri orang itu. Orang itu lagi dikena tipu. Karena kita bilang kita perlu tundukkan kemauan kita loh sama dia loh. Untuk kita dilindungin. Tapi Tuhan Yesus bilang kalau orang itu cari hormat dari dirinya, mau sesuatu untuk dirinya dia sendiri, yang penting maunya dia, ada ketidakbenaran. Tapi kalau orang itu mau melakukan kehendak Tuhan, mau cari hormat dari Tuhan, maksudnya gini, apa maksudnya? Kita mau tunduk sama Tuhan, kita pentingkan apa yang Tuhan pentingkan, kehendak Tuhan buat kita, kehendak Tuhan untuk hal ini, firman-Nya ngomong apa, rencanamu apa Tuhan, kehendakmu apa, harusnya gimana, kita tundukkan. Berarti, haleluya, orang itu tidak bisa ditipu. Makanya kenapa Yesus ngomong itu? Karena dia waktu itu dituduh dia dari iblis. Bayangin, dia dituduh orang-orang, kamu dari Beelzebub loh. Dia dituduh orang-orang dari iblis. Makanya Yesus bilang itu. Amin, saudara. Itu rahasianya untuk kita nggak kena tipu. Kita cari hormat dari Tuhan aja. Kita nggak usah pikir orang pikir apa. Waduh, saya udah umur sekian nih. Waduh, orang pikir saya kan. Orang pikir apa? Mau orang pikir kita aneh kata itu nggak penting. Orang pikir apa nih? Enggak, itu hormat manusia. Jangan cari supaya kita nggak kena tipu loh. Jangan cari hormat manusia. Jangan pentingkan hormat dari manusia. Supaya tidak ada ketidakbenaran. Kita nggak ada kegelapan. Kita nggak bisa dimanipulasi iblis. Amin, saudara. Haleluya. Waktu itu sempat Petrus yang dekat sama Tuhan Yesus loh. Karena dia punya rasa takut. Petrus tuh ada kelemahan, kenapa? Karena dia takut orang.
Dia kepingin diterima sama Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Ya kan? Makanya kan waktu ketahuannya apa? Waktu Tuhan Yesus lagi Tuhan Yesus peringatin murid-muridnya, kamu bakal meninggalkan aku. Iya kan? Tapi Bapakku nggak pernah gini. Petrus bilang apa? Tuhan, walaupun mereka meninggalkan kamu, aku oke. Aku nggak akan ninggalin kamu. Jadi Petrus mau diterima, ya kan? Kesadaran dosa itu ada sehingga dia takut, dia ada rasa takut, dia merasa kurang. Makanya waktu pertama kali dia mengalami berkat Tuhan yang supernatural di mana dia dapat banyak ikan gitu kan, perahunya dipakai, dia kemudian shock kan sebagai nelayan. Sebelumnya kita udah semalaman, ya udahlah Tuhan, kok ngomong gini, ya udahlah aku ini aja lah, kita ke laut lagi. Padahal udah mungkin dia sempat ngomel-ngomel, aduh ini pendeta nggak tahu. Saya kan tahu, udah semalam, ya udahlah, nggak enak nanti. Mungkin saya nggak tahu. Tapi setelah itu, karena dia sempat ngomong, kita udah semalaman loh, ya udahlah. Tapi kemudian ikannya banyak sekali kan. Yang tadinya dia udah semalaman cari nggak dapet, saudara. Nah terus dia ngomong gini, saudara. Dia tersungkur, dia bilang apa? Depart from me. Biarlah kamu menjauh dari saya orang berdosa. Dia sadar akan dosa dia. Jadi kesadaran akan dosa kita, perbuatan kita, itu harus diganti dengan kesadaran kebenarannya Yesus. Yesus bikin apa buat kita? Mari kita bertekun di situ, saudara. Sehingga kita nggak usah cari kehormatan, kita nggak usah pentingkan kehormatan orang. Orang pikir apa? Penerimaan orang, penolakan orang. Itu nggak jadi penting karena kita lebih pentingkan kehormatan dari Tuhan. Tuhan pikir apa mengenai saya, itu lebih penting. Jadi Petrus ini malahan dia sudah sama Yesus, ya kan? Yesus sudah kasih otoritas, mereka bisa ngusir setan, bisa apa, terus sama Yesus. Dia termasuk dalam 3 orang ini yang lebih dekat sama Yesus. Jadi Yesus tuh kayak ada lingkaran besar, ya kan? Mungkin 70 murid, ya kan? Ada lingkaran 12 murid, lingkaran yang lebih kecil 12 murid. Dia dekat sama mereka, dia lebih sering sama yang 12 ini, ya kan, daripada mungkin yang sama yang 70. Tapi dia ada lingkaran yang lebih kecil lagi, yang lebih dekat, yang lebih sering sama Yesus, 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini orang-orang yang lebih sering sama Yesus. Tapi biarpun begitu, iblis masih bisa pakai Petrus loh. Kenapa? Karena ada takut orang. Ya kan? Sehingga waktu Yesus bilang, aku bakal disalib, Yesus ulang-ulang ngomong misinya dia. Kita juga perlu ngomong ulang-ulang ya. Dia bilang, aku bakal disalib, aku bakal ditinggalkan. Dia tarik Yesus, jangan ngomong begitu. Itu semua nggak kan? Yesus bilang apa? Nyala kamu iblis. Yesus nggak pelintar. Petrus, kamu jangan ngomong gitu dong. Yesus nggak ngomong gitu. Yesus langsung kenalin. Nyala kamu iblis. Ya kan, kamu tidak mementingkan kepentingan manusia. Sekarang saudara, apa yang saudara pentingkan dalam hidup saudara? Kepentingan manusia, kehormatan manusia, gengsi, gimana kita kelihatan di hadapan orang, atau kehormatannya Tuhan, atau kepentingannya Tuhan. Jadi Yesus bisa kenalin, karena dia tidak mementingkan kepentingan manusia. Manusia lebih mementingkan apa yang sementara. Manusia lebih mementingkan apa yang sementara, yang kelihatan mata jasmani, yang kelihatannya keren, hebat, apa, tapi cuma sementara. Allah mau kita dihormatin bukan hanya yang sementara, dan dia sudah kasih kehormatan itu. Saudara pentingkan, saudara mengucap syukur. Lebih daripada terobosan dari luar, itu boleh, puji Tuhan. Kalau ada terobosan berkat jasmani, haleluya, kita bersuka cita. Tapi ingatlah, kita pentingkan kehormatan dari dia. Pentingkan dengan mengucap syukur. Kita pakai jati diri kita. Ya kan? Yesus bisa kenalin, karena dia selalu bilang apa? Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Dia menyediakan dirinya. Dia mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba. Bukan di hadapan Allah dia tidak hamba, dia selalu panggil Bapa loh. Tapi dia sebagai hamba untuk melayani kita. Amin, saudara.
Haleluya, itu sebabnya biarlah kita tundukkan kemauan kita kepada Dia, karena Dia yang paling mengasihi kita, saudara. Teman kita, sahabat kita, pasangan hidup kita tidak mati buat kita loh. Kita bersyukur buat mereka, tapi mereka tidak mati untuk kita. Yang mati buat kita tuh Yesus. Dia yang paling mengasihi kita. Dia gak akan pernah mengecewakan kita. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Dia gak pernah mempermalukan kita. Itu sebabnya marilah kita putuskan hari ini. Haleluya. Dia yang paling penting dalam hidupku. Perkataan Dia yang paling penting. Kehormatannya dari Allah. Allah sudah kasih kita kehormatan. Kita sudah dikasih jati diri yang baru. Kemuliaan. Kita sudah dikasih baju jirah yang luar biasa. Wow, di mana para malaikat tunduk sama kita. Mereka tunggu perkataan keluar dari mulut kita, firman-Nya. Haleluya, kita dikasih pelayan, kita dijadikan imam-imam dan raja-raja. Wow, mari kita pentingkan kehormatan yang dari Tuhan. Dan biarlah kita terus cari kehendak Dia dalam hubungan kita dengan orang juga. Kita jangan izinkan mementingkan kepentingan orang, ya kan, berusaha menyenangkan orang, apalagi sampai kompromi. Ya kan, karena dari situ ada ketidakbenaran, akan ada tipuan, nanti ada sesuatu yang buka pintu sama iblis untuk dia mengacau, mencuri, membunuh, merusakkan. Kita nggak mau itu. Tapi kalau kita pentingkan, mungkin kita belum mengerti, tapi mulut kita, Tuhan, aku mau kehendak-Mu. Hubunganku dengan orang ini juga harusnya gimana, Tuhan? Tolong Bapak, menurutku gini, tapi Engkau paling tahu. Tuntun aku. Saudara-saudara akan selalu mendapat jawaban dari Dia. Itu seperti Yesus juga. Yesus nggak pernah bisa dikalahkan oleh situasi apapun. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara ingat, ya tadi itu pesan yang Tuhan mau bawa. Saya mau ngomong yang lain, tapi saya nggak ada hidup. Nah, Tuhan mau ingatkan itu. Cari hormat yang dari Tuhan. Cari waktu kita terus-menerus mau cari kehendak Tuhan. Kita mau tunduk sama firman-Nya, kehendak Dia. Ya kan, kita mau tunduk sama otoritas rohani yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang ngomong sesuai dengan firman-Nya, dengan tuntunan Dia, ya, bukan yang agamawi, ya saudara. Yang mementingkan kepentingan denominasi, grupnya ini seolah-olah itu lebih penting dari Yesus. No, nanti ada ketidakbenaran, saudara. Ada ketidakbenaran kalau itu semua lebih pentingkan. Denominasi Tuhan kasih itu sebagai wadah untuk menolong. Kepentingan denominasi tidak boleh lebih dipentingkan daripada tujuannya Tuhan. Ya kan? Karena ada orang itu jadi prioritas, lebih loyal sama kepentingan grupnya, denominasi atau daripada sama Tuhan. Itu cuma wadah. Ya kan? Thank you Lord, haleluya. Kalau kita terus mementingkan Dia, kita bisa tahu yang nggak benar sama yang benar, saudara. Amin, saudara. Haleluya, kita lebih tajam. Thank you Lord Bapak. Haleluya. Saya sudah sampaikan Bapak, saya percaya. Haleluya, Engkau terangi kami. Firman mengatakan Kau menerangi kegelapan kami. Kami bersyukur kami sudah dimerdekakan. Haleluya, dari perbudakan apapun juga itu, termasuk kami nggak usah berusaha hidup menyenangkan orang. Haleluya, Yesus tidak takut waktu Dia menegur Petrus pakai otoritas. Haleluya, Dia tidak takut Petrus tersinggung, karena Dia lebih mementingkan kehendak-Mu, yang Dia lebih mengasihi kebenaran. Haleluya, memprioritaskan kebenaran. Kau bekerja dalam diri kami semua Bapa, untuk kami lebih lagi mau memprioritaskan kebenaran. Haleluya, lebih mengasihi kebenaran daripada siapapun di dunia ini. Haleluya, thank you Lord, sehingga kami terus-menerus dilindungi dari ketidakbenaran, dari tipuan, manipulasi iblis. Kalau bahasa Inggris, tidak ada tempat dalam hidup kami, dalam jiwa kami. Kebenaran-Mu melindungi kami. Terima kasih Bapak. Engkau terus bekerja sehingga kami percaya tahun ini kami mengalami hal-hal yang luar biasa. Engkau sudah mengatakan Kau memahkotai dengan kebaikan dan meneteskan kelimpahan. Terima kasih buat kelimpahan hikmat, tuntunan, haleluya, terang-Mu, hidup-Mu lebih lagi. Haleluya, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, amin. Amin, saudara. Thank you Jesus. Saudara pakai waktu renungkan apa yang sudah saya sampaikan. Ingat, haleluya, Allah mengasihi saudara, kasih-Nya tetap selamanya. Sampai bertemu di episode berikut. God bless.